Ibadah perdana ini saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saya ingin sekali firman Tuhan ini memberikan pesan kepada teman-teman yang saya kagumi, yaitu para FGP Men yang punya tugas di dalam hidup. Mereka sudah ngambil sebuah komitmen bahwa mereka akan senantiasa bersaksi di tempat di mana dia tinggal untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya yakin lewat kesaksian para FGP Men, saya percaya akan ada begitu banyak orang diberkati dan ada begitu banyak orang menjadi kenal kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita menyaksikan seseorang, kemudian kita mulai berkesimpulan dengan orang yang sementara kita lihat. Kita ngelihat kesetiaannya dia melayani, kita ngelihat tekunnya dia mengikuti kepada Kristus, kemudian kita berkesimpulan, orang ini adalah orang yang punya hati sebagai seorang hamba. Sedangkan padahal kita tidak tahu persis kehidupan mereka itu sebetulnya seperti apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang mau pelajari orang yang bisa disebut memiliki hati sebagai seorang hamba itu yang seperti apa. Kita mau baca firman Tuhan dari Matius pasal 3 mulai ayat 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3 mulai ayat 13 hingga yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan itu tadi, kemudian Tuhan Yesus dari Galilea datang kepada Yohanes Pembaptis. Saudara, membuat sesuatu peristiwa ini kaget Yohanes Pembaptis. Loh, Yesus yang dia nilai, yang dia pandang, yang dia simpulkan menjadi Mesias sang juru selamat yang harus dia hormati, datang kepada dia hanya untuk dibaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis langsung ngomong, "Tuhan, kebalik Tuhan. Bukan aku yang membaptis engkau, tetapi seharusnya aku yang engkau baptis." Saudara, firman Tuhan memberikan pesan buat saudara dan saya. Orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba Tuhan, punya hati sebagai seorang hamba, adalah yang pertama adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kenapa? Pada saat itu Yohanes adalah orang yang sangat terkenal. Karena ketika dia sampaikan firman Allah, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat," maka ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong untuk dibaptis sebagai tanda mereka bertobat. Namun apa yang terjadi ketika Yesus yang adalah Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis? Dia tahu aku siapa, dia siapa. Sehingga walaupun aku menjadi orang yang begitu dikenal luas, aku menjadi orang yang sangat dikagumi oleh begitu banyak orang Israel, tetapi ketika Yesus Tuhan itu datang menghampiri dia, dia tetap
menunjukkan bahwa aku adalah orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Aku tahu aku sedang berhadapan dengan siapa. Dan dia ngomong, Tuhan, kebalik, harusnya bukan Tuhan yang minta tak baptis, tetapi aku yang harus dibaptis oleh Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan juga memberikan pesan buat saudara dan saya. Dia ngomong sama Yohanes Pembaptis, Nas, ayo tetap baptisan aku. Supaya apa? Dengan demikian kita berdua menggenapkan firman Bapakku. Saudara, dia ingin sampaikan buat saudara dan saya bahwa manusia hidup tidak bisa tidak tergantung dengan orang lain. Walaupun aku adalah Mesias, aku ingin juga mengajarkan kepada kamu supaya engkau juga hidup di dalam kerendahan hati yang sama. Beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Mereka kagum dengan Yohanes Pembaptis, tetapi kekaguman mereka oleh Yohanes Pembaptis tidak diambil sebagai sebuah keuntungan untuk dia berbohong. Tapi justru dia katakan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngakui orang lain lebih hebat tidak gampang, betul? Apalagi di tengah-tengah semua orang kagum sama aku, semua orang lain menghormati aku, terus kemudian aku harus ngakui bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih hebat daripadaku. Di zaman sekarang ini rasanya kok rugi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia dengan jujur, dia menjawab, aku bukan Mesias. Elia, bukan. Aku adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesaya yang akan meluruskan jalan Mesias. Saudara, tidak gampang ngakui model seperti Yohanes Pembaptis. Dia ngomong apa adanya, aku adalah aku ini. Padahal zaman sekarang salah satunya yang dibutuhkan oleh pelayan-pelayan Tuhan adalah diakui dia hebat. Yohanes enggak. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku berdusta tentang kesaksian diriku, berarti aku mencuri kemuliaan Tuhanku, dan salib Kristus itu tak tutupi. Sekarang mulai banyak hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, mereka menyaksikan pengalaman rohaninya. Mereka menunjukkan dengan khotbahnya kepada sidang jemaat yang mereka layani, seakan-akan apa yang pernah dialami oleh pendeta zaman sekarang lebih spektakuler, lebih hebat dari tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Oh, sudah dikasih tahu. Firman Tuhan jelas ngomong,
tidak ada orang yang naik ke surga kecuali Dia, huruf besar, yang dari surga turun ke dunia. Betul gitu ya, masih ada yang bersaksi berkali-kali dia naik ke surga, kan bingung juga. Tetapi jemaat percaya kan begitu. Apakah ayatnya sulit? Apakah ayat firman Tuhan ini butuh ditafsirkan? Tidak. Dia siapa? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang memang berasal dari sono, dari surga, itu telah turun ke dunia. Kan begitu. Tetapi zaman sekarang ada begitu banyak pendeta yang menyaksikan pengalamannya, sehingga membuat jemaat itu kagum-kagum, padahal apa yang disaksikan belum tentu terjadi, tetapi pasti itu adalah dongeng yang menarik hati anak-anak kecil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, kalau dia adalah orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba, dia tahu persis kalau aku hamba, pasti aku bukan pemilik. Betul? Hamba pasti bukan owner. Hamba pasti bukan pemilik. Oleh karena itu, Matius 3 ayatnya yang ke-11 berkata begini: Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, maksudnya Tuhan Yesus, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara lihat, orang yang mempunyai hati sebagai seorang hamba tahu persis bahwa aku itu bukan pemilik. Oleh karena itu, kalau dia ngakui Yesus lebih hebat, Yesus adalah pemiliknya, adalah sesuatu yang wajar. Dan dia ngomong, aku loh yang mbok kagumi, yang mbok kenal secara luas di Israel ini. Paling-paling aku bisa baptis kamu cuma dengan air, tetapi akan datang setelah aku. Dia ada sebelum aku ada. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia memberikan gambaran bahwa aku dengan dia itu terbentang sesuatu nilai yang sangat jauh, di mana dia begitu mulia, besar, dan agung dibandingkan dengan keberadaan diriku. Dia berani akui bahwa Yesus itu jauh lebih besar. Dan bahkan Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak hamba Tuhan zaman sekarang berani akui bahwa gereja yang Tuhan sudah percayakan kepadaku bukan punyaku dan bukan punya keturunanku. Berapa banyak? Ayo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga semua orang yang kagum sepertinya dikasih tahu oleh Yohanes Pembaptis, kamu jangan ikut aku, kamu ikut dia. Karena aku cuma baptis kamu, paling-paling cuma bisa dengan air. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ikut dia. Punya jemaat ribuan diberikan kepada sang pemilik. Ada yang berani zaman sekarang? Gereja dioperne pendeta lain, nanti dulu bro ada hitungannya. Betul? Ayo, betul? Betul dah. Ya, wani piro. Ya, betul.
Zaman sekarang banyak kita lihat praktek gereja itu bisa dijual belikan berikut jemaatnya. Betul? Saya sampai mikir, ini gereja apa omah walet? Sarang burung. Ini mau sarang burung ini. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya hati sebagai seorang hamba persis tahu ini bukan punyaku karena aku cuma bekerja untuk Dia. Tapi sebagian pendeta sok jagoan, ngomongnya kan begini, oh namanya domba Pak Roni bukan punya saya, ini domba milik Tuhan Yesus. Wah, kita kan mikir hebat juga pendeta itu. Tetapi kemudian 1-2 bulan ketemu lagi, muring-muring. Gara-gara apa dia cerita, bayangin Pak Roni, itu jemaat saya, domba saya diambil dia. Kenapa? Karena yang biasa ngasih sumbangan gereja cukup besar, saudara. Tetapi coba mereka yang tidak biasa ngasih persembahan yang besar, tidak bisa memberikan persembahan, pendeta seringkali terkadang ngomongnya salah juga. Puji Tuhan, Tuhan baik Pak Roni. Jemaat yang tidak produktif, jemaat yang seringkali buat ruwet, sama Tuhan loh bisa disingkirkan dari gereja saya. Itu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba tahu persis tugas panggilannya. Kenapa? Karena dia tahu Yesus yang sebagai Tuhannya, Yesus yang sebagai Tuannya itu datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Bukan untuk hanya orang-orang kaya saja, tetapi orang-orang miskin. Saudaramu yang paling hina ini kamu sudah lakukan terhadap aku. Oleh karena itu saya senang ada banyak orang-orang yang hari ini menyatakan diri kepengen bergabung dengan tim kami ini. Kenapa? Karena mereka juga ingin menjangkau orang-orang yang ada di status sosial ekonomi yang di bawah, karena mereka merasa aku diberkati cukup. Kenapa? Sebagai salah satu tahu tugas panggilannya adalah jika engkau diberkati pandai, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya supaya orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang bodoh itu datang kepada kita, kemudian kita ajari dia pulang. Kondisi orang ini lebih pandai daripada ketika dia datang. Kalau Anda diberi pengetahuan tentang obat-obatan herbal, saudara akan dikirimi oleh Tuhan orang-orang sakit supaya orang sakit datang kepada saudara. Saudara kasih pengetahuan saudara tentang obat-obatan herbal, atau Anda bawai tanaman-tanaman obat itu tadi, mereka pulang mendapatkan kesembuhan. Sekarang pertanyaannya satu, kalau saudara diberkati kaya, saudara akan dikirimi apa? Orang-orang yang susah, orang-orang yang punya masalah, supaya Tuhan kirim kepada saudara, mereka pulang dengan sukacita karena lewat sarana saudara, lewat segala apa yang ada di dalam hidup saudara, mereka pulang dan mereka ngomong, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong aku lewat anakmu yang itu. Tetapi seringkali kalau sudah bicara tentang duit, kita seringkali menolak. Loh Tuhan, kalau soal pengetahuan tidak apa-apa, duit tidak usah dulu, kan begitu ya. Seringkali kita menolak loh. Ya. Oleh karena itu saudara, orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba, dia akan ngecek, Tuhan yang ada di dalam diriku itu apa yang aku bisa buat untuk supaya hidupku itu menjadi berkat untuk orang lain. Ternyata tidak harus duit loh saudara, tidak harus duit, tidak. Anda punya talenta bisa dipersembahkan, Anda punya pengetahuan Anda bisa persembahkan, Anda punya waktu bisa dipersembahkan, Anda punya kesempatan untuk bisa mendoakan Anda bisa persembahkan. Orang selalu ngomong,
oh yang kaya ini kan punya kesempatan lebih banyak, sedangkan aku tidak punya duit, otomatis kan aku tidak bisa apa-apa. Salah, saudara. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia lakukan semuanya sederhana. Dia tidak melakukan mukjizat seperti halnya zaman sekarang. Semua pendeta berlomba-lomba bagaimana dia bisa hadirkan mukjizat yang akhirnya akan membawa dia menjadi terkenal. Yohanes Pembaptis tidak, cuma baptis tok, baptis tok, baptis tok. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup seorang Yohanes Pembaptis? Dia berkata kepada Tuhan, aku kerja Tuhan karena aku hamba, aku kerja tanpa pamrih, aku dapatkan sesuatu, aku mau pakai adalah merupakan anugerah. Kenapa? Karena aku melihat sesungguhnya ada begitu banyak pribadi lain yang lebih layak daripada aku, yang masih lebih pandai daripada aku. Tetapi ketika Tuhan pilih aku, ini menjadi sebuah anugerah buat aku, dan aku akan melakukan semua tugas yang daripada Tuhan. Itu aku berikan yang terbaik yang aku bisa buat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang selalu kepingin lakukan sesuatu yang menimbulkan tepuk tangan. Seakan-akan kalau saya ditepuk tangan dengan orang lain gak ditepuk tangan, saya lebih berarti buat Tuhan saya. Enggak juga. Contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Siapa yang mau tepuk tangan? Orang cuma dibaptis, nggak ada yang tepuk tangan. Orang juga melihat biasa. Hanya karena rajinnya dia membaptis, kata pembaptis itu nempel di belakang namanya supaya orang nggak salah. Oh, sing mbok maksud Yohanes tukang baptis itu kan? Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika orang tidak memberikan tepuk tangan? Setiap kali Yohanes Pembaptis membaptis satu orang yang berdosa bertobat, surga yang bertepuk tangan. Luar biasa. Berapa kali surga itu bertepuk tangan oleh karya Yohanes. Orang sakit disembuhkan, belum tentu sampai akhir hayatnya itu dia mengikut Kristus dengan setia, belum tentu. Padahal dia tahu bahwa itu adalah mukjizat yang terjadi atas hidupnya karena pertolongan Tuhan. Saudara, sopir saya pribadi yang biasa melayani papa mama saya itu adalah umat Katolik. Suatu hari dia ngadep ke saya, Pak Roni, saya ini sakit. Saya tanya, sakit apa Bapak? Maaf bicara Pak Roni, saya ini sampai pakai pampers. Ya, bukan ambeien. Jadi dia didiagnosis di dalam ususnya itu ada tumor. Sehingga kalau saat BAB itu keluar seperti air kran itu darah. Dia pakai itu. Terus kemudian saya tanya, datanya mana? Pak, fotonya tidak boleh Pak, rumah sakit baptis ini tidak boleh datanya keluar. Kemudian saya ingin ngecek lagi, coba kamu tanya dokter yang lain untuk dapatkan pendapat nomor 2-nya, bener podo dah. Datang ke spesialis, difoto, data karena kita bayar fotonya, data boleh dibawa pulang, diagnosisnya sama, tumor dalam usus. Tanya sama teman-teman dokter semua, wah ini gimana? Semua ngomong tumor dalam usus, tumor dalam usus. Saudara, nyali bisa cium. Kenapa? Karena tumor dalam usus ini kan bisa gede, bisa besar, bisa kayak sosis. Kalau ini berbahaya, biasanya itu dipotong.
kiri dipotong, kanan dipotong, disambung. Spekulasinya, ini tumbuh lagi dan tumor itu. Kalau ini tumbuh lagi, dipotong lagi, lama-lama usus entek. Betul ya? Terus saya tanya sama sopir saya, terus gimana saran dokter? Ini dokter itu di Baptis Kota Kediri itu ada dokter misi. Mereka praktek jadi dokter, mereka tidak dibayar yang terlalu banyak, tetapi difasilitasi. Zaman dulu itu dokter ini dari luar negeri, namanya Dokter Duval. Dokter Duval ngomong, Pak, segera operasi sebelum ini jadi bahaya. Terus saya ngomong sama sopir saya, ya sudah loh, memangnya dokternya minta operasi, berangkat operasi loh, nanti saya sing bayar. Dia ngomong gini, enggak Pak, Pak Roni doane saya saja supaya saya sembuh. Wah, imannya kayak gitu. Terus saya ngomong, ya wis, mulai besok kamu enggak usah kerja, supaya sembuh dulu. Setiap jam 6 saya berangkat ke rumahmu, saya berdoa dengan kamu dan istrimu. Saudara, saya selalu ngajari jemaat untuk jadi orang Kristen sing cerdas. Kenapa? Ketika seorang suami sakit, yang punya masalah bukan cuma suaminya. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, suami istri itu bukan lagi dua tetapi satu. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa adalah istrinya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa adalah suaminya. Kalau suami menyakiti istrinya, berarti dia menyakiti tubuhnya sendiri. Betul? Otomatis ketika suami punya masalah, istri ikut punya masalah, anak-anaknya ikut punya masalah. Saya selalu kepingin kamu kalau berdoa kepada Tuhan yang cerdas. Cerdas, gimana Roni? Kita doa bertiga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu berjanji, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Betul ya? Nah, sehingga ketika saya datang bertiga, saya akan menjadi seorang yang punya hati sebagai seorang hamba, yang punya kerendahan hati. Saya tidak perlu berdoa dengan model seperti hamba Tuhan yang imannya luar biasa, kemudian ngomong, Tuhan Yesus, aku klaim janjimu. Tuhan Yesus sampai kaget, lu kayak asuransi ya? Gua klaim. Betul. Betul ya? Ketika saya datang bertiga, saya tidak ngomong apa-apa, tidak nagih janji, tidak klaim janji. Tetapi kan saya cuma menghantar, Tuhan, Pak Baktiar sopir saya ini sakit, Tuhan tolongi. Jika Engkau berkenan, Engkau mau Tuhan, sopirku ini bisa sembuh karena Tuhan jamah lebih dulu sebelum dokter dengan peso operasinya. Ampuni dosanya, jauhkan dia dari sakit yang berbahaya. Saya tidak perlu klaim, karena apa? Tuhan Yesus langsung ngomong, loh, arek telu teko, berarti aku harus hadir. Betul. Kalau aku hadir, kalau kesah doa saya didengar enggak? Kalau dia dengar, saya tinggal satu langkah. Kalau saya berhasil dan keluarga ini berhasil narik belas kasihan Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Tidak usah ditawar, mukjizat pasti terjadi. Ditambah satu lagi, kalau ini berhasil, doa ini dikabulkan, saya tidak bisa klaim ini karena doa saya tidak bisa. Betul ya? Kenapa? Sing berdoa bukan cuma saya, sing sakit juga berdoa, bojone berdoa. Betul tidak? Terlalu naif kalau saya ngomong ini karena saya, sehingga apa? Saya tidak kesandung dengan kesombongan. Kalau dia itu disembuhkan,
Bukan karena saya tidak ngurus, yang dikabulkan siapa, yang penting dia sembuh, nama Tuhan dimuliakan. Dan apa yang terjadi? Saya doakan setiap pagi, tidak sembuh ya. Manturnya ini tambah terus. Saya sampai ngeri juga. Saya bayangnya ini seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Lama-lama sopir saya ini pucet gitu. Terus kemudian sakit dia. Di salah satu perutnya sakit. Dia kembali ke dokter itu lagi. Dokternya ngomong, Bapak, kalau Bapak tidak mau segera masuk operasi, nggak usah ke saya tidak tanggung. Dia datang ke saya, Pak Roni apa ya? Memang sudah seperti ini, berangkat wis. Berangkat. Ayo sebelum berangkat kita berdoa. Sekali lagi, barusan saya khotbah tentang Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Saya ngomong sama Tuhan dalam doa, Tuhan, belas kasihanmu turun kepada Pak Baktiar ini. Jika kalau dia harus operasi, berkati operasinya, jauhkan dari sakit yang berbahaya. Sembuhkan secara sempurna sehingga lewat operasi Tuhan berkarya, mukjizatmu terjadi, dia sembuh. Dokter, alat, obat, Tuhan berkati semua. Tetapi Tuhan, jika saya masih boleh memilih sebagai anak Tuhan yang mau pakai, saya kepingin Tuhan, dia sembuh. Karena Tuhan menjamah dia lebih dulu sebelum dokter pakai besok operasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat ceritanya. Masuk ke rumah sakit, dia sudah disiapkan, dibius suruh ngitung 1, 2, 3 hilang ya. Dia ngelihat ada dokter yang sudah pakai masker itu tadi. Susternya sudah siap untuk operasi. Dokter ini ngomong sama susternya, Sus, ambilkan alat kolonoskopi yang masuk lewat dubur, pakai ada TV monitor, supaya apa? Bedahnya itu perutnya supaya tidak salah-salah sebelah mana gitu, supaya tidak lebar-lebar. Masuk itu sokok, masukin, selesai. Dokter buka maskernya, cepot sarung tangan, dia minta Sus, minta kertas sama bolpoin, kasih suster kertas sama bolpoin, ditulis pasien boleh pulang, tidak ditemukan tumor di dalam usus. Tuhan berkarya. Luar biasa. Mendadak dia datang malamnya, datang di depan pintu rumah saya, belayar sepeda motor Honda-nya CB-nya dia, dung dung. Saya langsung sama Gus, belayarannya Pak Bak, masa gak operasi hari itu? Saya tuh mikir dulu, kok gak operasi? Dia datang, dibuka, dia datang, masuk ke dalam rumah saya. Masuk sama istrinya, loh Bapak ada operasi, mau saya marahi gitu. Dia bersimpuh di bawah kaki saya, nangis. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dari situ saya tahu ceritanya seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat semuanya itu saudara, kita bisa paham bahwa orang yang dipakai untuk hadirkan mukjizat sakjane tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena saya sedang ingin marah sama dia. Loh, pamit operasi kok gak operasi hari ini? Gak taunya dia sudah disembuhkan di detik yang terakhir. Oleh karena itu saudara, sebagai orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba, itu dia bekerja atas perintah Tuhan. Yang penting Tuhan, aku lakukan yang terbaik yang aku bisa. Tetapi yang aku tidak bisa, urusanmu. Dan aku setelah melakukan yang terbaik Tuhan, aku pun juga tidak berani ngomong sama Tuhan atas kerjaku itu tadi, Tuhan mana upahku? Enggak. Kenapa? Karena aku tahu dia sudah janji, jelek lelahmu melayani aku tidak sia-sia. Matius 11 ayat 11 sebagai penutup khotbah saya. Setelah itu saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan, tim musik juga maju ke depan. Saya mau bacakan satu ayat. Inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai upah kepada Yohanes Pembaptis. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yesus Kristus Tuhan ngasih anugerah kepada Yohanes Pembaptis yang punya kerendahan hati, yang jujur, yang tidak mencuri kemuliaan milik Tuhannya, yang ngerti bahwa apa yang tak lakukan semua ini bukan milikku tapi miliknya Dia, yang tidak punya pamrih dan tidak kepingin minta upahnya, diberi upah dengan gelar bahwa sesungguhnya semua orang yang dilahirkan perempuan yang paling besar itu Yohanes Pembaptis, padahal dia tidak melakukan mukjizat. Tetapi setiap kali dia membaptis, surga bersorak-sorai. Kenapa? Karena malaikat bersukacita bersama Kristus, karena orang yang berdosa itu telah bertobat lewat baptisan Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin.